Kita bersyukur, jemaat yang saya kasihi, kita boleh kembali bertemu pada saat ini. Kita hendak membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan kitab Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai 22. Sebelum kita membaca dan merenungkan bersama, mari kita memuji Tuhan dan berdoa. Kita bakti 78 bait 2. Yesus Kristus sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan, manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mengasah diri, kami semakin hari semakin berpegang teguh pada firman-Mu. Untuk itu kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dalam perenungan firman-Mu ini kami sungguh semakin dekat padamu, hidup memuji membesarkan nama-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Ulangan pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-20 sampai 22. 20 sampai 22. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujian dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Apa yang dapat kita renungkan dengan ayat yang merupakan berkat bagi kita? Ada dua hal, tetapi yang kita fokuskan adalah hal yang kedua, ya. Hal yang pertama itu, Musa sebagai seorang tua yang tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Nanti dia akan digantikan oleh Yosua. Maka dia berpidato, memotivasi agar mereka masuk ke tanah Kanaan. Itu orang tua yang sangat baik, yang dalam pengalaman dia akan mendorong mereka untuk memasuki tanah Kanaan. Kitab Ulangan itu kumpulan pidato Musa itu. Dan kini pidatonya itu sangat terkait dengan dua hal seperti saya katakan tadi. Berhubungan dengan hati mereka dan berhubungan dengan mereka melakukan tindakan nyata. Kalau sebelumnya itu pada ayatnya yang ke-16, ya. Ayat 16. Saya mulai ayat yang ke-15, ya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka
dan keturunan merekalah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. 16, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Nah, ini dia ya. Jadi sebagai orang tua yang memang telah membawa mereka bersama-sama dalam cinta Tuhan, orang tua ini memberikan pengalaman bagaimana selama ini kalau Tuhan memberikan hatinya, rupa-rupanya umat tidak bersunat hati, masih kotor gitu ya. Jadi ini tidak sebanding atau tidak bersesuaian. Inilah problem yang harusnya mereka bisa atasi. Dan saya yakin ketika kita mau membangun kehidupan, kita mau dengan hati. Kalau kita menyunatkan hati, membersihkan dari berbagai kotoran, maka kita sudah melangkah sukses. Tetapi kalau hati kita masih mendua, gitu ya, masih mengandalkan diri, masih mengandalkan yang lain, gitu. Ini problem yang harusnya bisa diatasi. Karena itu, Musa telah menjalankan tugasnya untuk mereka lihatlah ke dalam. Begitulah orang tua kita juga sering menyadarkan kita supaya kita melihat ke dalam. Apakah hati kita sudah benar-benar ada dalam pergumulan itu, ya, atau arah hidup itu. Jangan-jangan kita memang hatinya tertuju ke lain gitu ya, masih mendua, masih kurang fokus gitu. Dan disinilah kekuatannya. Mereka harus yakin penuh bahwa mereka diberkati Tuhan. Tuhan itu hatinya tergerak untuk mereka. Dan mereka juga harusnya hatinya menyatu dengan Allah yang penuh dengan cinta kasih itu. Demikianlah Allah dalam Tuhan Yesus itu benar-benar mengasihi kita. Dia memberikan dirinya, hidupnya. Dia datang ke dunia dan memberikan diri. Itu Allah kita. Jadi kalau hati kita nggak nyampe, ya, tidak ada hubungan yang khusus dengan Allah, tentu itu menjadi persoalan tersendiri. Itu bagian dari kegagalan-kegagalan yang sudah kita mulai. Di situ problemnya. Dan sebagai orang tua, Musa menyadarkan, dan kita juga begitu, memiliki generasi yang tua selalu penuh perhatian kepada generasi yang muda. Dan Musa sadar bahwa sebagian besar yang akan masuk ke tanah Kanaan adalah generasi yang baru. Karena itu sebagai orang tua dia harus mendampingi, memotivasi, meyakinkan agar generasi yang baru ini berjalan dengan benar. Pengalaman tegar tengkuk bangsa ini, pengalaman mereka dengan ketika Musa naik ke Nebo, ya, Sinai, mereka malah di bawah membuat patung lembu emas. Padahal Allah itu adalah Allah yang membawa mereka keluar. Bahkan mereka keluar itu dengan menyeberangi Laut Tebrau. Suatu mujizat yang besar. Tapi kenyataannya seperti itu. Karena itu beragama adalah mengasah hati. Kalau Allah memberikan diri, hati kita terberikan nggak kepada Allah? Itu yang diingatkan, itu arti pidato atau wejangan-wejangan Musa terhadap umat, terutama generasi yang memang tidak mengalami peristiwa-peristiwa itu. Memang perjalanan itu kan 40 tahun, jadi sebagian besar memang tidak mengalami. Nah, hal yang kedua yang kita baca ini, agar mereka itu takut gitu ya. Ayat yang ke-20, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya harus engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ini prakteknya. Jadi kalau hati kita itu melekat atau tertuju kepada Tuhan, bagaimana dengan prakteknya? Ibadah itu dia memang praktek hati yang
memang menyembah kepada Tuhan, karena Tuhan itu layak disembah. Dia menciptakan kita dan Dia betul-betul memperhatikan kita, memberikan masa depan kepada kita. Bangsa Israel punya masa depan tanah perjanjian. Kita pun begitu. Dengan Kristus yang datang, itu semua bisa diraih. Walaupun tidak tidak melulu materi ya, tetapi berbagai keberhasilan itu jelas. Apakah seorang yang uangnya sedikit dia berhasil? Tentu. Karena yang terutama adalah kualitas hidup kita. Itu berkat yang luar biasa. Dan itu melebihi apapun. Dan yang dituntut oleh Tuhan adalah kita semakin dekat, semakin berkualitas di dalam Tuhan. Orang kaya juga tidak apa-apa. Orang berpendidikan juga, semua orang dengan segala predikatnya, itu adalah orang-orang yang sukses kalau dia benar-benar hidup dalam Tuhan. Jadi, sukses dalam banyak hal. Dan disitulah letaknya. Dan itu Anda. Itu kita. Karena itu kalau kita mempraktekkan hidup ini dengan takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka kita juga bisa melihat apakah kita memang benar-benar hati kita itu tertuju kepada Tuhan. Tuhan menyayangi kita, Tuhan memberikan dirinya, hati kita terpaut dengan Dia, dan kita mempraktekkan dalam ibadah-ibadah, dalam rasa takut, ya, menghormati Tuhan begitu rupa. Ketika kita bekerja juga Tuhan dihormati dalam lingkungan kerja kita. Akhirnya orang mengenal bahwa memang Tuhan itu ada melalui kehidupan saudara di lingkungan kerja. Praktek hidup kita di tengah masyarakat. Itu ibadah juga ketika kita mengunjungi yatim piatu. Memperhatikan mereka yang susah. Di era pandemi ini, kita juga diuji sebenarnya ya. Apakah memang kita juga beribadah ya, ibadah yang sejati itu ya juga berhubungan dengan ibadah dalam bentuk tindakan, karya ya, jadi menyembah Tuhan dengan memperhatikan mereka yang miskin, yang terdampak dengan pandemi corona, yang mengalami berbagai kesulitan. Hati kita tertuju. Kita juga tidak mau menjadi pembawa virus ya. Karena itu hati kita benar-benar diasah begitu rupa melalui tindakan nyata. Itu ibadah ya, ibadah yang sejati ya juga seperti itu. Selain kultus ya, upacara atau ibadah-ibadah seperti ibadah minggu, ibadah Rabu seperti sekarang ya. Nah seperti itu. Jadi ibadah itu ada dua jenis ya, ibadah kultus atau semacam upacara atau kebaktian, dan ibadah yang aksi. Nah di situ. Nah kalau kita memang betul-betul takut akan Tuhan dan beribadah, itu cocok. Hati kita memang melekat pada Tuhan, karena Tuhan memberikan hatinya, memberikan dirinya. Kita juga tentu berbakti kepada Dia, gitu ya. Hati kita melekat, tetapi juga kita melakukan tindakan-tindakan dalam kehidupan ini. Tindakan yang saya maksudkan di sini adalah ibadah, ya, baik itu yang berupa kebaktian-kebaktian maupun ibadah nyata dalam bentuk perhatian terhadap yang lain, terhadap yang miskin, yang menghadapi masalah-masalah. Disitulah mengapa? Karena Tuhan memang menyayangi mereka. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ya, seperti itu. Itu ibadah. Rasa hormat, rasa cinta kita kepada Tuhan ada dalam kehidupan di masyarakat pula. Karena itu, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya engkau harus beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah ya. Jadi benar-benar ya, dengan tekad yang kuat dan menjalankannya. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan nyata. Tuhan Yesus membuka segalanya. Inilah berita sukacita bagi kita. Tuhan Yesus benar-benar menyayangi kita, memberikan dirinya, dan hati kita juga terpaut kepada Dia, tetapi juga tindakan kita memuji membesarkan nama Dia melalui ibadah. Ya, dalam bentuk ibadah kebaktian-kebaktian, dan juga dalam bentuk tindakan nyata atau ibadah aksi. Kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita memahami bahwa kita memang layak bersukacita hidup dalam Tuhan, dan kita berbakti kepada Dia.
jangan tinggalkan ibadah. Ya. Ibadah itu dua tadi ya, dua sisinya. Baik itu kebaktian maupun ibadah aksi, tindakan-tindakan. Di sana nama Tuhan yang dimuliakan, bukan diri kita. Kiranya renungan singkat ini menolong kita untuk kita semakin dekat kepada Dia dan meyakini apapun yang sedang terjadi, yang kita alami, ada cinta kasih Tuhan, hatinya diberikan, dan hati kita juga dekat dengan Tuhan. Tetapi juga tindakan kita dalam kehidupan melalui ibadah, ya, dan melalui kebaktian, ibadah kultus, tetapi juga melalui tindakan-tindakan kepada yang membutuhkan perhatian kita perhatikan, membutuhkan pelayanan kita layani. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat menjadi kekuatan, tetapi juga menjadi berkat bagi kita ketika kita mempraktekkan apa yang kita imani, yang kita percaya, dan hati kita tertuju padanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 78 bait yang ketiga. Yesus Kristus sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya, bahagia dan sentosa dialami umatnya, sukacita dan sejahtera dalam Kristus selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan sumber hidup, Engkau telah memberikan diri, hati Tuhan tertuju kepada kami, dan kami juga memberi hati untuk sungguh-sungguh bersih dari berbagai kotoran kehidupan. Hati kami disunatkan, tetapi juga kami mendapatkan berkat-Mu untuk kami mempraktekkan bagaimana hati yang bersih itu dengan ibadah. Baik itu ibadah dalam bentuk kebaktian atau kultus, tetapi juga ibadah aksi dalam memperhatikan sesama kami yang membutuhkan cinta kasih. Disitulah hati kami tertuju. Hati kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan melalui kehidupan dengan orang lain, tetapi juga hati kami tertuju kepada Tuhan melalui kebaktian. Disitulah ya Tuhan kami memuliakan-Mu. Kami bersyukur kalau kami bekerja, kami belajar untuk memuliakan Tuhan sungguh-sungguh dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dan kehidupan seterusnya. Kami menyerahkan seluruh jemaat dan mereka yang mengikuti ibadah renungan ini. Semua diberkati Tuhan, karena mereka bahagia di dalam Tuhan. Mungkin saja mereka mengalami kesulitan, tetapi itu bukanlah halangan bagi mereka untuk hatinya terpaut kepada Tuhan. Tuhan itu penuh dengan cinta kasih, dan melalui kesulitannya, melalui pergumulan beratnya, dia semakin mendekat kepada Tuhan. Dia tidak terjebak dengan hal dunia ini. Demikian juga bagi mereka yang sakit, yang bergumul, yang punya masalah berat. Tentu mereka boleh dekat dengan Tuhan dan semakin menghayati bahwa hidup ini yang utama adalah dekat denganmu. Kami berdoa kepada Tuhan, mohon juga campur tangan Tuhan dalam kami mengasah kehidupan melalui bakti kami kepadamu, melalui ibadah, baik itu kebaktian-kebaktian seperti saat ini, ketika firman-Mu diberitakan, ketika kami bersehati sungguh-sungguh mendengarkan, dan kami hidup dalam Tuhan. Ibadah atau perenungan yang singkat ini, tetapi juga ibadah-ibadah yang lain yang kami jalankan. Kami berdoa, biarlah melalui ibadah itu kami benar-benar memuji memuliakan nama-Mu. Tetapi juga ibadah dalam bentuk aksi sosial.
ketika kami sungguh-sungguh memperhatikan, melayani, sebagaimana firman-Mu dalam kitab Matius, ketika kami melayani mereka yang lapar, itu Engkau mengatakan kami memberikan makan kepadamu. Engkau sangat peduli dengan mereka yang lapar, yang sakit, lalu Engkau berkata, Engkau telah mengunjungi aku. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dapat memuliakan-Mu, mempraktekkannya. Di situ kami belajar hati yang telah dibersihkan, disunat, tetapi juga kami mempraktekkan berkarya dalam kehidupan ini, memuliakan Tuhan melalui ibadah kebaktian atau ibadah aksi. Kami menyerahkan keluarga kami, menyerahkan pribadi, menyerahkan persekutuan kami, dan kami juga berkarya di tengah dunia ini. Kami percaya kasih-Mu berlaku dalam kehidupan kami, juga dalam kehidupan bersama di masyarakat dan bangsa ini. Tuhan tolong pemerintah, Tuhan memberkati segala upayanya, khususnya dalam penanganan pandemi corona ini. Juga geliat ekonomi tetap diperjuangkan, sehingga orang tidak kelaparan, tetapi pada waktunya roda ekonomi berputar untuk terus mensejahterakan kami. Kami mohon pertolongan Tuhan dalam pemerintah menangani masalah ini. Dan kami mendukung dalam doa dan pergumulan hidup bersama. Terpuji Engkau ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami, ini rasa sukacita syukur kami, terutama firman-Mu yang begitu menguatkan dan sekaligus mendorong kami untuk optimis membangun kehidupan apapun yang terjadi, dan hati kami bersih serta terus memuliakan-Mu. Demi Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah yang penuh cinta kasih, memberikan hatinya, hidupnya bagi kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua.